Yuk, selamat malam. Sebut saja saya Faisal. Dan Indonesia dan horor adalah dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Indonesia sama horor ini udah kayak Romeo dan Juliet, Tuyul dan Mbak Yul, Raditya Dika dan enggak nikah-nikah. Ya karena Indonesia memang kental banget dengan hal horor. Salah satunya terjadi di rumah saya yang dulu. Rumah saya yang dulu ini angker banget. Di rumah saya yang dulu nih kejadian mistisnya sering kali. Sorry, saya jadi kesurupan, sorry. Di rumah saya yang dulu nih sering sekali kejadian mistis. Salah satu contohnya, setiap kali saya tidur bareng orang tua saya, di tengah-tengah kami selalu muncul ular secara misterius. Tapi ular ini nggak agresif, ularnya pendiam, cenderung ke tipikal ular malas. Ya ular malas yang kalau lihat manusia gini, kayak ular beler. Yang kalau diteriakin ular, dia jawab, iya saya ular. Yang dia kalau mata-matanya pun malas, mungkin mata yang uye, yoman, ya ular itu. Terus kalau tanya ke orang pintar, katanya ular ini jangan sampai dibunuh. Ular ini cuma numpang tidur di rumah saya. Ya karena rumah saya penampungan apa. Dan ular ini selalu muncul setiap malam muncul dibuang sama bapak saya. Ini takutnya karena keseringan buang ular, bapak saya jadi nyimpan suatu perasaan ke ular ini. Jadi hari pertama ular itu muncul, diangkat, dibuang sama bapak saya. Hari berikutnya ular itu muncul, diangkat, ditimang-timang bentar, diolesin minyak telon, terus dikecup keningnya. Have a nice dream, baru dibuang. Ya, dan di rumah ini pula, saya pernah kejadian horor lainnya. Saya pernah nyaris diculik setan. Ini sumpah kejadian di rumah itu. Jadi pas saya masih kecil, saya baru bangun tidur, keluar kamar. Dari arah lorong depan, ada sesosok wanita. Rambutnya hitam panjang, mukanya putih. Ini serem bro. Mukanya putih, jalan ke arah saya, sek sampai di depan saya. Terus saya diangkat ke atas, diturunin lagi. Terus dia balik, hilang. Udah. Ini kan saya jadi bingung dulu. Buat apa saya diangkat ke atas terus diturunin lagi? Dikata saya piala champion apa? Atau emang seaneh itu kamu kasih sampai setan pun gak mau nyulik saya? Jangankan manusia, makhluk gaib pun ngebully saya. Padahal kalau semisal saya diculik kan nggak apa-apa juga. Siapa tahu kita berdua bisa berteman, bermain bersama, membangun rumah tangga, membobol minimarket, kan banyak yang bisa kita lakukan. Dan atau jangan-jangan setan ini nggak niat nyulik saya tuh. Jadi ceritanya ada setan nongkrong main gaplek. Ada satu setan yang nyeletuk, Ejeng, kamu berani nggak lihat muka si Faisal? 5 detik aja, ntar aku kasih gocap. Setan tadi panas hatinya. Sis, jangankan lihat mukanya, Faisal, aku gendong, aku bawa ke sini, berani aku. Akhirnya setan tadi ke saya, diangkat di atas, dia menyesal, dia kebakar sendiri. Dan entah kenapa hal-hal mistis ini ke bawah sampai saya sekolah. Jadi saya satu sekolah sekelas sama seorang temen, sebut saja namanya Ayu. Ada. Nah ini temen saya ini. Ya dia nih. Si Ayu nih sering banget kesurupan. Dia kesurupan setiap hari. Bayangin kesurupan setiap hari. Saya aja sarapan gak tentu setiap hari. Dia kesurupan setiap hari. Dan ini kesurupan di saat-saat yang gak krusial. Yang jadinya malah kayak alibi. Jadi dia kesurupan pas ulangan matematika. Matematika. Aku benci. Ulangannya bubar. Teman-teman seneng. Oh makasih Ayu, makasih ya. Terus juga pas ulangan praktek gitu. Itu juga parahnya si Ayu nih pernah kesurupan dan nyekik guru killer. Itu teman-teman ketakutan. Tapi sambil nyemangatin. Ayu.
Mas Agus, terima kasih. Gilang kenapa tadi? Iya, gue pikir ada beberapa kekosongan, gue agak lupa, maaf. Jangan gitu loh, jangan sampai gue keluarin ketikan gue mukanya emoticon dia nih. Lu itu jangan gitu juga, jangan dibully, kasihan. Enggak, aku nggak bully, tapi emang aku kalau setiap lagi ngetik ngeliat emoticon, kenapa mirip Faisal? Bro. Iya. Wah, ini berarti setan pemberani nih. Setan yang lain aja gak mau lu gendong lu. Tadi kan dia bilang, setan aja diangkat Faisal, turunin lagi, Diangkat, diangkat, turunin lagi. Lu tes celup. Tapi yang pasti materinya hari ini harus dinilai dulu sama juri-juri ya. Oke. Panji kayaknya terlihat gimana gitu. Silakan Panji. Gue seneng lihat Faisal, boleh deh tepuk tangan sama Faisal. Bukan. Emang lu baru pertama kali? Baru pertama kali. Gue pertama iya. kali sama grup yang ini. Baru pertama masih enak, ntar 2, 3 udah enak udah dia. Iya. Si Faisal itu ketawa aja sedih ya. Iya. Lihat. Karena struktur matanya ke bawah gitu. Set. Iya bener. Dia alisnya emang nggak bisa nyurang, Ji. Jadi memang menurun begitu. Sudutnya begitu. Iya, kayak Charlie ya, ngiklanin mie instan aja mukanya sedih kan. Kayak gitu. Udah lagi ya di billboard. Iya. Nggak, tapi Faisal, gue tuh seneng ngeliat lu karena menurut gue cara lu ngomong lucu, cara lu bergerak lucu, act out lu tuh lucu gitu. Terus udah gitu, cara lu berpikir untuk menulis beat itu juga lucu. Terus cara lu tiba-tiba nyempelin kesurupan di tengah-tengah, gue kaget, gue pegangan sama kursi. Apaan tuh barusan? Boleh lihat lagi ya kesurupannya tiba-tiba tadi tuh? Yang nggak ada. Abis itu langsung begitu. Iya. Langsung lempeng. Itu antara kesurupan apa kelilipan gua nggak tahu. Dan kita langsung lupa ekspresi kesurupan dia tadi. Iya. Karena langsung Cepet cepat banget. prosesnya. Set. Terus kayak gitu, gak tahu ya, cara mikir lu lucu aja. Tadi gua ketawa pas lu menceritakan soal ular dikasih apa minyak telon. Minyak Telon ya. Ngebayangin ular kasih minyak telon terus ularnya gitu. Lucu banget gitu kayaknya. Ular gitu gitu. Gimana Panji? Tapi menurut gua yang melukai performance lu itu adalah artikulasi lu. Lu harus memikirkan ulang bagaimana lu menulis atau delivery beat lu, karena pasti ada cara untuk mengakalinya. Kita ambil contoh Indra Frimawan. Frimawan itu tahu dia gagap. Jadi dia langsung mengubah cara dia menulis dengan melakukan beat sependek mungkin biar nggak sempat gagap. Jadi ada sesuatu yang mesti diakalin dari lu. Mungkin emang lebih banyak di act out, gua nggak ngerti sih, tapi itu sama mentor lu aja. Iya, harusnya itu mentor lo, masukan kayak begitu lo, Ya, ngajarin mentornya kayak gitu kebetulan loh. jago, jadi harusnya bisa lah diakalin. Itu udah dilakukan sebenarnya. Sebentar, Isman jangan ngomong kalau nggak jalan. Harus gini, Isman. Enggak, itu kan udah dilakukan. Jadi kita tuh udah milih kata-kata yang nggak bisa diambigu. Karena misalkan sebelumnya dia ngomongnya dicolong setan. Jadi kalau setan nyolong, tapi kedengeran kayak setan nolong. Jadi Nolong, iya benar. Akhirnya diubah jadi culik. Karena culik nggak bisa ambigu lah gitu. Atau ciduk. Terus kata-katanya juga udah diubah-ubah supaya pendek-pendek gitu. Jadi ini udah pilihan suku kata-katanya. Pilih suku kata yang lebih sedikit. Iya. Kayak dihindari kalimat yang penyebabnya itu kan suku katanya kebanyakan dikurangin. Dan kecepatan lo sih. Tadi kalimat pertama lo tuh cuma ngomong sebut saja saya Faisal. Lu cuma ngomong sebut saja saya Faisal, tapi saking cepet banget jadinya nggak jelas. Itu lu kayak gitu aja nggak jelas. Tapi gue sih suka nonton lu hari Iya. itu aja. Ilmu baru lagi, apalagi baru ketemu Panji. Makasih Panji ya. Tapi kalau menurut Mas Soimah gimana nih? Kira-kira apakah Mas Soimah beranggapan yang sama dengan Mas Panji? Ya, Faisal gimana sih rasanya kalau di muka kamu dibecandain kayak gini? Ya nggak apa-apa, sudah biasa. Jawabannya bener tapi lucu. Sudah biasa. Gini, memang gini, yang saya suka dari kamu adalah kamu makin hari makin nakal. Nakal dalam arti berhubungan dengan materi kamu. Saya suka kamu nakal, terus gestur kamu juga mulai berbicara, mulai kamu. Jadi kelemahan kamu itu harus dimaksimalkan, Faisal. Kayak muka. Misalnya kamu ekspresinya, kamu mengekspresikan jadi setan atau apa. Maksimalkan aja. Gitu, udah jelek makin jelek gitu loh maksudnya. Nggak bener. Jangan setengah-setengah.
Kayak misalnya kamu tadi ada beberapa gestur yang itu menarik, walaupun sebenarnya itu tidak pas di kamu. Tapi dengan karakter kamu yang lugu begitu, terus akhirnya kamu nakal, itu jadi lucu. Dan saya suka kamu makin nakal, gesturnya juga makin nambah, percaya diri kamu juga makin nambah. Terus sama seperti Panji, artikulasi yang sangat mengganggu dari awal. Tapi untungnya ketutup dengan yang bagus-bagus, banyak peningkatan juga dari kamu percaya Tapi diri. itu harus ada solusi secepatnya itu. Iya, makanya nanti biar Isman. dicari sama mentornya. Sebenarnya gini, saya selalu nyaranin karena saya ingat kata-kata Panji kan mengenai ngebadanin materi itu adalah kita harus melatih seperti seakan mau tampil. Karena kalau kita ngelatih suara kecil, ntar di panggung itu suara kecil. Masalahnya Faizal ini sungkanan. Dia kalau latihan tuh suaranya kecil. Jadi pas lagi panggung, dia tuh kemungkinan maksa gitu suaranya gitu. Jadinya nggak biasa berlatih dengan artikulasi yang benar. Ya, Itu yang kita tapi latih. pasti akan susah dan pasti salah satu harus ada yang dikorbankan. Misalnya ini percaya diri, gestur, materi nakal itu sudah bagus. Nah akhirnya artikulasi yang dikorbankan. Kadang-kadang dia belajar untuk artikulasi yang jelas, tetapi mungkin akan menghambat ke materinya. Jadi akan ragu-ragu. Ada yang bikin saya senang juga karena Iya, ada iya. kemajuan percaya diri, gestur dan materinya nakal. Nah maksud saya ketika dia dikasih tahu seakan-akan apa sih lu? Gitu loh, bukan ini beda di luar artikulasi ya. Kita ngasih saran, kita masih ngasih masukan. Aku kan sayang sama dia kan. Kita seneng dengan perkembangan dia. Enggak, bukan gitu. Sudah berusaha, cuman ya. Kayak lagi pacaran lo ngejelasinnya. Kenapa? Apa? Ya saya sudah berusaha, tapi mohon maaf kalau kurang maksimal. Ya. Mai udah sedih, Mai. Mai di matanya udah ada air, Mai. Ini juga buat semua peserta, bukan hanya Faisal. Yes. Saya minta maaf, Soima, Mbak Soima. Ma, Udah cukup Soimah. Tepuk tangan untuk Mbak Soimah. udah nangis, Ma. Makasih ya Soima ya. Oke. Maafin gue ya. Tadi gara-gara gue dong kalau kayak gitu. Maafin gue juga ya. Iya, iya. Gue terlalu manis dibandingin lo. Terkadang manusia meminta maaf ya. Ya, Pak Mario muncul lagi. Tapi nggak apa-apa. Yang namanya besi itu bisa jadi pedang, itu karena ditimpa, dipukul-pukul sama palu, dipanasin sehingga dia bisa jadi runcing. Ditempa. Gua apa ngomongnya? Ditimpa lo ngomongnya. Oh iya maaf ya. Untung lo gak pakai bahasa sekarang. Emang apa? Ditempong. Udah jangan bercanda Bang Ji, ini kan lagi serius. Hibur juga. Iya benar. Ya udah gini. Kita istirahat dulu aja ya. Juri-juri nanti Lu nggak komennya apa-apa, kita benar. lanjutin. Udah lu selesaiin urusan lu nanti ya. Bener nggak? Pemirsa, habis ini kita akan kembali ya. Jangan kemana-mana, tetap di Stand Up Comedy Academy 3. Lucunya tuh di sini.